Baik, pada hari ini, tepatnya sore ini jam 16.28, saya akan merilis terkait kasus temuan mayat 3 hari lalu, tepatnya pada hari Sabtu sore. Jadi mayat ini ditemukan di Jalan Pemda, tepatnya di Gang Senyum. Itu menurut informasi dari masyarakat, ada sebuah benda, dan ternyata begitu diangkat kita temukan sebuah mayat, seorang mayat, inisialnya masih X. Kita belum tahu kelaminnya perempuan atau lelaki, namun setelah kita identifikasi, kita bawa ke rumah sakit Polri di Pekanbaru, teridentifikasi bahwa korban adalah seorang laki-laki. Laki-laki itu mempunyai tato di lengan, di jari sebelah kiri dengan tulisan nama Indra. Penyidik sempat mengalami sedikit permasalahan dalam proses pengungkapan, mengingat pertama korban itu rupanya sudah meninggal kurang lebih 5 atau 7 hari sebelumnya, bahwa berarti pembunuhan terjadi 5 atau 7 hari sebelumnya. Kita identifikasi, saya, Wakapolres, Kasat Reskrim, dan beberapa kasat melakukan identifikasi dan membuat tim. Tim ini kita bagi 3. Tim kita bagi 3, yang pertama mengidentifikasi mayat dan menyisir TKP. Kedua, mencari alat-alat bukti tambahan dan keterangan dari saksi-saksi. Dan tim yang ketiga adalah bagian pemeriksaan. Tim ini kita sebar luas untuk melakukan pengungkapan terkait adanya penemuan mayat Mr. X. Kenapa kita bisa meyakini bahwa kita pertama belum yakin bahwa dia adalah korban pembunuhan. Begitu kita buka secara menyeluruh, kita temukan bahwa di dalam tutupan, korden, dan lain sebagainya, mayat itu terbungkus cukup mengerikan. Yang pertama, bagian wajah yang bersangkutan dibacok oleh 9 golok. Golok ini ya bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, ini dilakukan oleh 2 orang. 2 orang ini depan belakang ya, duduk. 2 orang ini melakukan pembacokan di bagian leher. Kemudian yang diangkat oleh Pak Waka ini adalah martil. Martil ini dipukul kepada, mohon maaf, Pak Kasat Reskrim, bagian belakang kepalanya korban. Sehingga demikian, ya di atas ubun-ubun. Sehingga kita prediksi ini adalah korban pembunuhan dan kita segera berusaha, kita melakukan tahapan-tahapan proses penyidikan dan pengungkapan. Alhamdulillah dalam waktu 3 kali 24 jam berkat doa-doa rekan-rekan media yang banyak WA saya, kita berhasil mengungkap. Di backup oleh Subdit Jatanras Polda Riau juga. Semua kita kerja keras dalam kurun waktu 3 kali 24 jam kita mengungkap, dan ternyata inilah para pelakunya, 2 orang dewasa dan 3 orang di bawah umur, bapak-bapak. Yang bersangkutan ini inisialnya adalah YB, umur 36 tahun. Ini merupakan intelektual atau bahasa hukumnya Don Plager ya. Dialah yang memerintahkan para orang-orang ini untuk melakukan. Mungkin rekan-rekan media bertanya, kenapa dia melakukan hal ini? Karena yang bersangkutan berebut terkait penjualan keuntungan sepeda. Yang keuntungan itu akan dibelikan untuk narkotika. Ya, betul ya. Jadi untuk dibelikan narkotika, kemungkinan ada lagi tersangka berikutnya adalah RZ, umur 14 tahun. Saat ini kami belum mengeluarkan karena masih dalam pemeriksaan Bapas. Karena untuk anak itu kita harus dalam perlindungan Bapas. Untuk kemudian RD 14 tahun, terus EP umur 21. Inilah EP. Dia adalah pemilik kendaraan dan supir yang membawa korban untuk dibuang di rawa di Jalan Gang Senyum. Yang berikutnya adalah PJ, umur 13 tahun.
rekan-rekan sekalian, tanpa kita sadari, dari semua orang pelaku ini, ya, dari 5 orang pelaku hanya 1 yang negatif narkoba, yaitu inisial PJ yang baru umur 13 tahun. Sisanya adalah pengguna narkoba aktif. Jadi awal muasalnya, kronologinya ini, mereka sepertinya sudah merencanakan menjemput korban atas nama Indra. Indra ini dijemput sekitar kurang lebih hari Minggu itu jam 10 pagi menggunakan kendaraan termonitor oleh tim kita. Mulai terlihat pergerakan mulai dari CCTV. Di situ kita runut satu persatu perjalanannya, akhirnya sampai di sebuah tempat di daerah kita sebut Karakara, ya, Seminai, di Seminai. Dari situ kita kembangkan lagi, kita amankanlah mereka ini semua di Seminai. Kita tangkap karena runutan dari awal pergerakannya mereka. Lalu baru terungkap perannya masing-masing atas perintah yang bersangkutan, karena sudah direncanakan untuk dilakukan pembunuhan ini, mengingat korban atas nama Indra ini termasuk anak yang ngeyel rupanya. Jadi di antara gengnya mereka, nah ini suka melawan yang bersangkutan. Pokoknya dikasih tahu temannya begini, dia nggak mau. Ibarat bagi-bagi hasil tapi tidak sesuai pendapatan lah. Nah inilah yang menyebabkan mereka melakukan pembunuhan, dan pelaku pembunuhan itu dilakukan di dalam kamar mandi. Tepat di kamar mandi. Besok kita akan melakukan rekonstruksi. Jadi segera kita akan angkat berkas ini untuk menuju persidangan. Jadi alhamdulillah berkat doa rekan-rekan warga Pahlawan, ini akan kita jadikan contoh. Tidak boleh ada yang melakukan tindak pidana, termasuk kita akan cepat aktif untuk melakukan pengungkapan di bidang narkoba. Karena kenapa? Ini udah jadi musuh bersama. Kita bisa lihat dampak dari narkoba, akhirnya teman sendiri pun dibunuh. Tolong rekan-rekan ingatkan ke semuanya,